Welcome to Nyerita Rini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Rini, di Nyerita Rini part 2. Kali ini aku mau nyeritain gimana sih nikmatnya berada atau kuliah di sekolah seni. Langsung aja ya. Waktu itu aku sekolah di SMK Negeri 10 Bandung. Jadi awalnya di SMK dulu. Waktu itu aku sekolah di SMK 10. Aku ngambil jurusan seni tari, mengemban pendidikan selama 3 tahun juga di sana. Aku diajarin banyak hal di sana. Terus aku juga diajarin basic-basic tari dari yang aku nggak bisa sama sekali. Akhirnya aku bisa. Terus mendapat kepercayaan atau amanah yang aku alamin di SMK Negeri 10 Bandung. Dan itu sangat berterima kasih banget sama sekolah karena sudah mendidik aku atau memberikan ilmu tentang seni dan budaya. Karena emang sangat bermanfaat sama aku gitu. Aku lulus waktu itu tahun 2015 dan aku melanjutkan pendidikan aku di ISBI Bandung. Kalau dulu sebutannya sih ASTI, STSI gitu. Kalau sekarang sebutannya di ISBI. Jadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Nah, di ISBI ini ada beberapa jurusan gitu. Salah satunya ada 3 fakultas, Fakultas Pertunjukan, Media dan Budaya, dan Seni Rupa. Kalau pertunjukan itu ada jurusan karawitan, seni tari, musik bambu, dan teater gitu. Nah, dari masing-masing semua jurusan ini kita saling keterikatan atau saling membantu mendukung satu sama lain gitu. Nah, nikmatnya atau senangnya di sekolah seni itu kayak gini gitu. Jadi antara satu jurusan ke jurusan yang lainnya itu nggak ada batasan gitu. Maksudnya nggak ada kecanggungan karena memang kita saling membutuhkan gitu satu sama lain. Contohnya kayak mereka mau ujian atau kita mau ujian gitu kan, itu emang harus saling membantu. Misalkan jurusan karawitan nih, mereka mau ujian, kan mereka mengambil pola-pola atau mengambil sebuah, sering-seringnya sih yang mengambil PK kendang ya. Jadi mereka harus kayak mengambil lagu apa, mereka harus ada penarinya di ujian akhir mereka gitu. Sama halnya sama kita gitu. Jadi kalau kita mau ujian juga kita perlu atau memerlukan bantuan sama jurusan lain gitu. Jadi nggak salah sebenarnya kalau kita banyak banget orang-orang yang pada cinlok gitu loh, sama kayak aku sebenarnya. Nah, udah gitu, selain di jurusan lain juga tentunya di jurusan sendiri. Jadi kita memang diharuskan atau memang harus saling membantu satu sama lain. Tentu terus buat kakak senior kita yang mau ujian akhir biasanya kita membantu mereka juga. Jadi kalau di kampus kan kuliah itu dari pagi sampai jam 4 sore gitu kan. Nah, dari jam 4 sore sampai malam itu biasanya kita ngedukung kakak tingkat kita gitu. Jadi beres kuliah jam 4, setelah jam 4 selesai kita langsung latihan di ruangan. Ada beberapa sesi sih sebenarnya, dari jam 4 sampai jam 6, dari jam 6 sampai jam 8 atau jam 9, dari jam 9 sampai subuh gitu. Nah, biasanya kalau udah mendekati ke akhir-akhir, udah mendekati ke tugas akhir dari kakak tingkat itu, kita harus bener ekstra gitu. Ekstranya maksudnya lebih ke karena banyak bimbingan, banyak PR, terus kita juga sering melancarkan ya intinya lebih ngompakin lagi lah gitu, karena kan kita basicnya di tari jadi harus sama gitu, gerak, volume, ruang waktunya itu harus sama gitu. Nah, biasanya itu kita sampai malam, sampai subuh, sampai jam 3 subuh atau jam 4 subuh baru kita pulang ke kosan, ke rumah gitu. Nah, itu nanti pagi-pagi jam 8-nya gitu, itu kita harus udah masuk kuliah lagi. Dan alhamdulillah aku orangnya rajin, gak pernah bolos kuliah, meskipun kadang-kadang seetik sihnya. Tapi aku seringnya tidur di belakang sih, di belakang. Jadi di kelas aku tuh ada tiang gitu, jadi aku seringnya nyumput di belakang tiang itu gitu. Kalau lagi nggak rajin, kalau lagi nggak lagi capek banget gitu. Nah, udah gitu siklusnya seperti itu terus sampai beberapa semester, sampai kita mengalami ujian akhir. Tapi sebenarnya harus balance sih, harus bagi waktu, karena hampir teman-teman aku yang mendukung itu. Jadi selain ngedukung tari juga ngedukung karawitan atau ngedukung teater gitu kan. Belum lagi ujian kita harus dipikirin, karena
waktu itu kan nggak panjang gitu, maksudnya siklusnya tuh nggak panjang, artinya habis kuliah itu kan harus latihan. Nah, kita harus pintar-pintar bagi waktu ketika kita latihan di kakak tingkat, ketika kita latihan di jurusan lain, dan ketika kita latihan buat ujian kita sendiri. Itu bener-bener harus pintar-pintarnya bagi waktu. Kalau enggak itu kita bakal keteteran nantinya. Terus juga harus pintar-pintar buat menjaga stamina kita, karena memang kalau ditarikan lebih dominannya ke fisik ya, ke fisik dan pikiran. Jadi kita harus nari gitu, gerak. Gimana sih kalian kalau olahraga lah, sama kayak gitu. Terus kita harus mikirin gimana nih gerakannya apa-apa aja, itu emang harus pinter-pinternya kita gitu. Jadi jangan mengeluh gitu. Terus udah gitu, buat teman-teman atau adik-adik yang mau masuk ke kampus ISBI, aku saranin aja kalian buat buat yakinin hati kalian dulu, dan kalau emang kalian memang udah bener-bener berminat, kalian bisa masuk ke ISBI, karena emang rekomendasi banget buat aku dan memang membantu banget lah gitu. Pengalamannya juga sangat berharga. Kayak contohnya kemarin aja pengalaman yang aku pernah alamin di channel YouTube sebelumnya. Terus udah gitu banyak hal-hal yang memang menjadi pembelajaran buat kita sih sebenarnya gitu. Jadi ada hal-hal yang nggak pernah kita bisa lupain ya, salah satunya adalah proses ketika kita nggak bisa menjadi bisa gitu. Nah, banyak teman-teman juga yang mereka nggak kuat mental, ataupun mereka nggak bisa mereka nggak bisa kuat stamina-nya juga. Banyak yang keluar gitu, baru juga beberapa bulan mereka udah keluar dari kampus gitu, karena mereka nggak biasa dengan siklus kayak gitu tuh. Kalau aku dulu pernah ngalamin kayak gini, aku ngedukung jurusan tari kakak tingkat aku ngedukung juga jurusan karawitan, dan itu juga ada 2 atau 3 materi di kakak tingkat jurusan karawitan. Terus aku harus harus mengurus kelompok aku buat ujian kita juga gitu. Nah itu waktu itu jadi kakak tingkat aku latihan di lantai 3 tari misalkan, aku harus ke sana, terus hilang beberapa menit, aku balik lagi ke jurusan karawitan di lantai 3 lagi, belum ke lantai bawah jurusan karawitan karena banyak banget kedukung, terus balik lagi ke pendopo, terus balik lagi ke atas. Harus seribet itu sebenarnya, tapi kalau kitanya enak dijalanin, yang alhamdulillah fine aja. Justru itu memperpanjang silaturahmi kita, dan emang banyak ilmu yang aku dapat dari hasil aku sering ngedukung kakak tingkat aku sendiri gitu. Terus udah gitu dulu juga itu siklusnya sampai kita semester akhir ya gitu. Jadi sampai semester akhir terus aja begitu, sampai akhirnya kita ngalamin sendiri gimana sih ujian akhir itu gitu. Dan alhamdulillah itu semuanya nikmat banget. Artinya banyak hal-hal yang memang gini ya tugas akhir teh gitu. Karena dulu itu aku ngambilnya penciptaan tari. Jadi di jurusan tari itu ada 3, ada pengkajian karya seni, jadi kayak penelitian gitu. Terus ada penyajian karya seni, jadi penyajian itu menarikan atau menyajikan, mempertunjukkan salah satu dari apa yang udah kita pelajari di kampus. Terus yang ketiga adalah penciptaan karya seni. Waktu itu aku ambilnya penciptaan karya seni karena memang aku pengen menciptakan atau pengen membuat sebuah karya yang baru. Itu juga melalui proses penelitian, terus wawancara dan lain-lain. Itu sama sih kayak kampus-kampus lain gitu. Cuman bedanya kita ada pertunjukannya gitu. Tapi kita juga ada skripsi tulis, ada sidang, terus pertunjukan juga gitu sih sebenarnya. Nah, udah gitu enaknya di kampus seni itu kita sering banyak channel, banyak kakak-kakak senior kita juga gitu. Jadi ada channelnya itu bisa membantu kita buat kita
mendapat uang gitu. Jadi kita sering diajak buat show, buat pertunjukan di luar-luar kota atau di dalam kota, dan itu bisa dapat uang, dapat penghasilan sendiri. Jadi kita nggak usah minta sama orang tua kita gitu. Itu sih sebenarnya nikmatnya. Terus juga alhamdulillah, saking aku dulu, karena aku orangnya nggak pernah nakal, jadi sering serius buat kuliah gitu. Jadi alhamdulillah aku mendapat predikat cum laude atau menjadi mahasiswa terbaik di jurusan seni tari, dan aku menjadi mahasiswa terbaik 10 orang mahasiswa terbaik di Fakultas Seni Pertunjukan. Itu tuh ada berapa ratus orang gitu lah. Alhamdulillah banget. Jadi aku memotivasi kalian sama kalian semua, kalau kuliah jangan males-males, kalian harus jadi orang yang rajin, karena memang penyesalan itu gak akan datang di awal, dan kebanggaan itu bakal datang di akhir nantinya. Pokoknya aku nyaranin sama kalian semua, dimanapun kalian berada, harus rajin, tapi menikmati jadi seniman gitu, jadi orang-orang seni. Dan alhamdulillah itu nikmat banget gitu. Nah, aku mau nyobain. Aku mau kasih tahu video aku ketika aku dapat predikat 10 terbaik di jurusan seni pertunjukan. Pokoknya singkat ceritanya kayak gitu. Jadi aku berbagi pengalaman ini, maksudnya karena aku udah pernah ngalamin dan aku pernah melakukannya gitu. Jadi gak sembarangan aku ngasal-ngasal aja. Pokoknya buat teman-teman semua, terima kasih udah nonton video ini. Dan kalau kalian punya pengalaman atau kalian pengen tahu nih apa pengalaman aku yang pernah aku lakuin, kalian bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe. Dadah, assalamualaikum.